Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasurkan dia ke seluruh daerah itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Sekali lagi Injil hari ini menempatkan di hadapan kita pertemuan Yesus dengan penderitaan manusia. Yesus tidak menarik diri. Dia tidak bersembunyi. Dia menerima orang lain dan menerimanya dengan penuh kelembutan. Yesus mengungkapkan kasih Allah. Dua orang buta mengikuti Yesus dan berseru kepadanya, "Anak Daud, kasihanilah kami." Yesus sebenarnya tidak menyukai gelar anak Daud. Dia mengkritik ajaran para ahli Taurat yang mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan anak Daud. Daud sendiri memanggilnya Tuhan. Bagaimana kemudian dia bisa menjadi anaknya? Saudara dan saudari terkasih, sesampai di sebuah rumah, Yesus bertanya kepada kedua orang buta itu yang ikut masuk ke rumah itu, "Apakah kalian percaya bahwa aku dapat melakukan ini?" Mereka menjawab, "Ya, kami percaya Tuhan." Secara doktrinal, mereka punya paham yang keliru tentang Yesus yang mereka sebut sebagai anak Daud. Tetapi Yesus tidak mempedulikan hal itu. Yang terutama bagi Yesus, kedua orang buta itu mempunyai iman yang benar dalam hati mereka kepada dirinya. Yesus kemudian menyentuh mata mereka dan berkata, "Terjadilah kepada kalian sesuai dengan iman kalian." Lalu terbukalah mata mereka. Meskipun mereka mempunyai paham yang keliru tentang Yesus yang mereka sebut sebagai anak Daud, tetapi kedua orang buta itu memiliki iman yang benar. Saudara dan saudari, saat ini banyak orang lebih peduli dan berfokus tentang ajaran atau doktrin yang benar daripada tentang iman yang benar. Adalah baik untuk tidak melupakan hal-hal sederhana seperti keramahan juga. Yesus menuju rumah dan dua orang buta juga memasuki rumah. Seolah-olah ini adalah hal yang paling alami di dunia. Mereka merasa nyaman di rumah Yesus. Dan bagaimana dengan situasi kita? Apakah rumah kita menjadi tempat yang nyaman bagi semua penghuninya? Saudara dan saudari, Yesus meminta kedua orang buta itu yang telah melihat untuk tidak mewartakan mukjizat itu kepada banyak orang. Tetapi permintaan Yesus diabaikan oleh mereka. Keduanya pergi meninggalkan Yesus dan menyebarkan kabar gembira itu. Mewartakan Injil berarti mewartakan kabar baik, dan ini berarti mau berbagi dengan orang lain kebaikan yang telah Allah lakukan dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini. Apakah kita memiliki beberapa kabar baik dari Allah yang kita bagikan untuk orang lain? Apakah kita mengutamakan pada ajaran pengetahuan agama yang benar daripada iman yang benar?
Apakah mungkin memisahkan ajaran dan iman dalam praktek hidup kita sehari-hari? Tuhan memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda